jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masya Allah ya. Senang banget tadi kita udah mendengar penampilan yang pertama tadi dari Khalid tentang keberkahan Ramadan. Nah sekarang kita minta nih Habib nih izin nih Bib. Siap. Mungkin bisa dibawakan juga temanya dari keberkahan Ramadan untuk ditambahkan nih tausiahnya. Fadhol Bib. Siap. Mohon izin Bang Fadli. Iya, silakan Mohon duduk izin, sebelah Khalid. sini Khalid. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Masya Allah. Tadi kita dengar dengan seksama ceramah yang sangat bersemangat sekali oleh Ananda Khalid. Mudah-mudahan beliau dijadikan sebagai seorang ulama, Amin. waris para nabi, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, apakah keberkahan daripada bulan Ramadan ini bisa didapatkan walaupun Ramadannya udah lewat, walaupun udah nggak bulan Ramadan lagi? Bisa. Karena apa? Karena Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Bahkan diceritakan bahwa para aulia, para salihin, orang-orang soleh, mereka itu ada rasa bersedih, rasa duka ketika ditinggalkan bulan Ramadan 6 bulan lamanya. 6 bulan itu masih ngerasain rasa sedih. Karena apa? Karena berharap daripada fadilah Ramadan. Guru mulia kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakaknya Habib Umar bin Hafid, beliau pernah mengungkapkan kalau seandainya ingin tahu orang itu dapat berkah nggak dari bulan Ramadan misalnya, orang itu dapat berkah nggak dari amalan yang diamalkan, lihat bagaimana keadaan dia setelah bulan Ramadan. Kalau setelah bulan Ramadan itu makin berubah lebih baik, makin beramal lebih baik, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia telah mendapatkan daripada keberkahan di bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui, ibadah apapun yang kita lakukan, baik sholat Jumat ke Jumat, baik sholat 5 waktu, dari misalnya sholat subuh ke sholat duhur, dari sholat duhur ke sholat asar, itu semuanya adalah penggugur daripada dosa-dosa kita. Membawa keberkahan, ibadah ke ibadah itu membawa keberkahan selama idajtanabtal kabair, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kita menghindari daripada dosa-dosa besar. Nah ini perlu kita amalkan dengan konsisten, bahwa ketika kita mengerjakan ibadah juga kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan-larangannya Allah. Setelah juga disebutkan falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi seseorang itu amalan yang tidak akan terputus ya. Selama dia mengerjakan, misalnya dia istiqomah mengerjakan sholat taraweh, dia mengerjakan istiqomah mengerjakan daripada kebaikan-kebaikan, suatu saat dia nggak mampu, suatu saat dia uzur misalnya, maka falahum ajrun ghairu mamnun, baginya amalan yang tidak terputus tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan amalan kita amalan yang barokah di bulan Ramadan ini dan selanjutnya, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Bib ya. Jadi kalau misalnya mau ngelihat berkah atau enggaknya Ramadan ini, setelah Ramadan ini bagaimana? Ada nggak perubahannya? Kalau sampai ada perubahan berarti Masya Allah luar biasa. Berarti Ramadannya berkah. Insya Allah. Masya Allah. Nah buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah ini Masya Allah luar biasa. Ini mengingatkan kita temanya ya, bahwa ini bukan kita jadi penyembahnya Ramadan nih. Supaya tetap bisa menyembah Allah ini hanya bukan cuma di bulan Ramadan aja. Betul. Tapi seterusnya ini masih bisa juga kita lanjut. Masya Allah. Nah buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan subuh untuk daerah. Tahu orang. Kami dari Islami Tunda ya mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh jamaah Islam Tunda dimanapun berada. Masya Allah. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan nih sama Habib, mau nanya langsung sama guru-guru. Boleh? Ya, boleh. Sama Siap, Habib. silakan. Ayo gimana Khalid, ada yang mau ditanyain apa? Ada. Apa pertanyaannya? Habib, apakah benar hanya orang-orang terpilih yang bisa merasakan keberkahan Ramadan? Wah mantap, pertanyaannya bagus banget Bib. Pertanyaannya bagus banget. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Khalid, kalau boleh Habib sampaikan, orang yang terpilih, ada juga terpilih, itu orang yang terpilih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan azabnya. Allah nyatakan apa? Qala adzabi usibu bihi man asya. Azabku aku khususkan bagi sekelompok orang. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Akan tetapi bentangan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu kepada siapapun.
Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan belas kasih sayangnya Allah Amin. Subhanahu wa taala. Dan khususnya di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah, yang dipilih untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang dipilih untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan subhanallah, perlu kita ingat ini bulan suci, bulan yang sangat mulia, serta ada lagi kelompok-kelompok yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW beliau menyatakan ketika mengaminkan daripada doanya Jibril, bahwa barang siapa man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, abadahullah, maka akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, waliyadzubillahi ta'ala. Akan tetapi ada kelompok-kelompok yang sangat luar biasa, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, Pengen nggak Masya dapat Allah. malam Lailatul Qadar? Pengen. Pengen ya? Pengen dong. Insya Allah. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang peduli dengan Al-Quran. Masya Allah. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Allah nyatakan, inna anzalnahu, Fi Lailatul Qadar. kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Qadar. Pengen nggak tahu ciri-ciri orang dapat malam Lailatul Qadar? Pengen banget. Pengen banget ya? Masya Allah. Mudah-mudahan kamu dapat malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang yang dapat malam Lailatul Qadar adalah orang yang mendapatkan musafahah. Jabat tangan dengan malaikat Jibril. Oh. Gimana jabat Caranya tangan? gimana itu Caranya bisa? gimana? Tandanya orang dapat jabat tangan sama malaikat Jibril adalah orang yang man raqqa qalbuh wa kathurat dumu'uh. Dia hatinya menjadi terenyuh. Hatinya itu menjadi Masya Allah pilu. Hatinya senang dengan ibadah kepada Allah dan air matanya bercucuran. Ya, kalau kamu sudah ibadah baca Quran, jangan lupa ingat dengan rahmatnya Allah, ingat dengan kasih sayangnya Allah, ingat dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa, ya. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan lupa selalu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insya Allah mudah-mudahan Allah teteskan dari mata kita tangisan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan daripada adab-adab di bulan Ramadan. Nah, ini perlu juga mengamalkan daripada adab di bulan Ramadan. Termasuk orang yang akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan adalah dia yang menjaga lisannya. Ya, karena kita kalau batal itu lewat mana biasanya? Lewat mulut. Lewat mulut ya. Iya. Makan, terus apa lagi? Minum. Terus ngapain lagi? Ngomongin orang. Ngomongin orang tuh. Ngomongin orang bisa membatalkan puasa. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah membatalkan pahalanya puasa. Nah, ini hilang berkah Ramadannya gara-gara dia ngomongin orang. Terus lagi juga nih, Habib perlu kasih tahu nih. Khalid perlu kasih tahu juga ke teman-temannya. Jangan juga Membuli. Nggak boleh. Jangan ngebully ya. Iya tuh, Jangan pada bully-bully ngebully ya, ya. gitu. Karena akan hilang daripada keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi Amin, kita di amin bulan ya rabbal Ramadan. alamin. Amin, ya Makasih rabbal banyak Habib. alamin. Aku mau panggil Priscilla dulu. Mana Priscilla? Priscilla. Iya. Ini peserta yang berikutnya nih jamaah nih. Priscilla. Yeay. Priscilla, boleh kasih tahu kita nggak? Nanti Priscilla ini mau bawain tema tentang apa? Priscilla akan membawakan tausiah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Wah, yang di rumah mau tahu kira-kira tausiahnya bagaimana? Penasaran kan? Bagusan mana sama yang pertama? Kayaknya semuanya pasti bagus deh. Makanya jangan pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.